ثم الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم الصلاة والسلام على نبينا ورسولنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله النبي الرسول الذي لا نبي ورسول بعده والمبعوث هدى ورحمة للعالمين كافة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه ومن تبع هداه ثم والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نسأل الله تعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسأله علما نافعا ورزقا واسعا مباركا حلالا طيبا وإيمانا صادقا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا علم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور آمين. Para sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari Allah mengizinkan kita untuk hadir rumah Allah yang suci dan mulia ini dengan niat yang juga suci, thalabul ilmi sekaligus i'tikaf. Semoga niat baik kita, kemauan kita, langkah kita semua langkah ibadah dan jihad fi sabilillah menambah rahmatnya, ridhonya dan berkahnya kepada kita semua yang insya Allah memberkahi kita semua, dunia kita sampai akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Kajian kita hari ini hadis 1722 ya. Ya, zikir yang agak panjang. 1722. Ini apa? 17, 13, langsung 17, 22. Ya. Ada berapa dan enggak ada tes. Ada aneh, ini ada. Terakhir yang hadis qudsi kan 17, 30. Hadis qudsi. Ya, itu 17. Keliru habis 20. Ya. Babu fadli majelis tentang kemuliaan zikir, majelis zikir. Jadi majelis ini masih sangat istimewa ya. Kalau thalabul ilmi termasuk majelis zikir juga. Dan adalah pada Allah ya. Hadis Abu Hurairah, hadis dari berasal dari Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah ini berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi malaikatan, sungguh Allah itu memiliki pasukan malaikat gitu. Yatufuna fit turuq, yang berkeliling ya. Di mana di jalan-jalan, yaltamisuna ahla dzikri, dari orang-orang yang ahli zikir atau orang yang suka berzikir. Jadi keliling untuk mencari orang-orang yang suka berzikir. Fa in wajadu qauman yadhkurunallah, kalau para malaikat itu menjumpai satu kaum, yang kaum itu selalu berzikir kepada Allah Ta'ala, maka para malaikat itu saling menyeru, saling memanggil.
Tanatum halumu ila hajatikum. Halumma sama dengan ta'al. Marilah kamu sekalian, hai orang ahli zikir, kemari, datanglah kemari. Untuk apa ya? Ya tentu kira-kira untuk agar diketahui apa hajatmu dalam berzikir itu. Qal, maka orang al-qaum itu berkata, oh bukan, maksudnya malaikatnya ya. Fayakhfunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Para malaikat itu pun ya khufu asalnya mengelilingi, tapi di sini saya kira maksudnya ya turun dari langit. Wallahu alam langit mana, tapi yang jelas turun kepada langit yang terbawah dengan sayapnya. Ajnihah jamak dari sayap, yang dalam hadis Rasul ketika pulang dari Gua Hira itu, malaikat Jibril pernah menampakkan dalam bentuk aslinya, dan sayapnya, satu sayap ini sudah menutup dunia ini, menutup planet bumi hanya dengan satu sayap. Yang paling banyak Jibril ya? Apa? Yang paling banyak sayapnya Jibril. Wallahu alam ya. Tapi gambar satu sayap itu seperti itu ya. Sehingga beliau takut. Jadi kalau dalam keadaan aslinya itu menakutkan. Jadi turun ke langit yang terbawah. Ini sering terjemahan ke langit dunia. Di situ apa? Langit dunia. Ya. Dunia itu yang terendah, yang terbawah. Qal, kemudian malaikat itu pun bertanya. Fa yas'aluhum rabbuhum. Maka Tuhan mereka bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu minhum. Tentu yang dia maha mengetahui, lebih tahu tentang mereka. Ma yaqulu ibadi, apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku yang berzikir itu. Qalu, para malaikat pun berkata, yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Ya. Mereka berkata, bertasbih kepadamu, mengagungkanmu, bertakbir kepadamu, wa yahmadunaka, memujimu atau bertahmid kepadamu, wa yumajjidunaka, dan mengagungkanmu. Tamjid itu pengagungan, tasbih, takbir, dan tamjid. Qal, telah dikatakan, dilapori itu bahwa yang dikatakan oleh hamba-hambaku itu adalah tasbih, takbir, tahmid, dan tamjid itu. Allah pun berfirman, fayaqul hal ra'auni, apakah hamba-hambaku itu bisa melihatku. Ra'auni, ra'a ya ra'auni. Qal, la wallahi, maka malaikat berkata, tidak, mereka tidak bisa melihatmu, tidak dapat melihatmu. Qal fayaqul, kemudian Allah pun berfirman, fayaqul wa kaifa law ra'ani,
Gimana hamba-hambaku itu kalau seandainya mereka bisa melihatku? Qal, malaikat beryakulun, ya. Mereka berkata, "Lau ra'auka kanu asyadda laka ibadatan." Kalau seandainya mereka bisa melihatmu ya Allah, mereka akan lebih banyak beribadah kepadamu. Wa asyadda laka tamjidan, dan akan lebih banyak mengagungkanmu. Wa aktsara laka tasbihan, dan akan lebih banyak bertasbih kepadamu. Qal, Allah pun yaqulu famadza yas'aluni. Kalau begitu apa yang diminta kepadaku? Apa yang dimohonkan kepadaku oleh hamba-hambaku itu? Qal yas'aluna kal jannah. Mereka itu ya Allah memohon kepadamu surga. Qal yaqul wa hal ra'auha. Maka Allah pun berfirman lagi, apakah mereka itu bisa melihat surga itu? Qal yaqul la wallahi la rabb ma ra'auha. Ya. Maka para malaikat berkata, tidak ya Allah, tidak, wallahi ya Rabb, wahai Tuhan, mereka tidak dapat melihat surga itu. Qal yaqul fa kaifa law ra'au law annahum ra'auha. Maka Allah pun berfirman lagi, gimana kalau seandainya mereka itu bisa melihat? Qal yaqulun lau annahum ra'auha, kalau saja mereka itu bisa melihat surga, kanu asyadda 'alaiha khirsan, pasti mereka akan lebih keras lagi dalam berusaha mendapatkan surga itu. Hirs itu kemauan yang keras ya. Wa asyadda laha talaban, dan juga lebih keras lagi dalam memohon surga itu. Wa a'zama fiha raghbatan, dan tentu lebih keras lagi di dalam menginginkan surga. Qal, Allah pun berfirman, fa mimma yata'awwadzun, dari apa mereka itu mohon perlindungan? Yata'awwad itu ya, mohon perlindungan. A'udzu ya, saya berlindung. Mereka dari apa mereka mohon perlindungan? Qal yaquluna minan nar, mereka itu mohon perlindungan dari api neraka. Qal yaqul wa hal ra'auha, Allah pun berfirman, apakah mereka bisa melihat neraka itu? Yaqulun la wallahi ma ra'auha, malaikat pun berkata, tidak ya Rabb, mereka tidak bisa melihat neraka itu. Qal yaqul fa kaifa law ra'auha, maka Allah pun berfirman, bagaimana kalau mereka bisa melihat apa? Lihat neraka tadi. Qal yaqulun, mereka berkata, mereka kalau bisa melihat neraka, kanu asyadda minha firaran,
pasti mereka akan lebih kuat lagi dalam menjauhi atau lari dari api neraka itu. Wa ashadda laha makhafatan, dan juga lebih takut lagi kalau melihat neraka. Qal, Allah pun berfirman, fayaqulu fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Allah berfirman, maka bersaksilah kalian para malaikat, bersaksilah kalian para malaikat, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Qal yaqulu malakun minal malaikah, berkatalah seorang dan sekian banyak malaikat, fihim fulanun laisa minhum innama ja'a li hajatin. Ada seorang malaikat yang berkata, di tengah-tengah hambamu yang berzikir itu ya Allah, ada yang tidak termasuk golongan ahli zikir. Mereka datang hanya karena perluan lain. Innahum ja'a li hajah, jadi bukan untuk berzikir, mengingatmu dan sebagainya tadi, tidak termasuk golongan mereka. Qal humul julasa, mereka semua adalah yang duduk bersama dalam majlis itu. La yasqa bihim jalisuhum, dan tidak ada seorang pun yang menderita karena bersama majlis mereka itu. Jadi artinya ampunan Allah di sini tidak hanya yang niatnya hanya zikir, tasbih, tamjid dan sebagainya, yang ikut di situ meskipun niatnya bukan itu, patut juga oleh Allah juga dijamin dia juga tidak masuk neraka dan masuk surga. Luar biasa, enggak Pak? Enggak dengar Pak, enggak kelas tidak. Kalau sendirian Kiai, jadi zikir sendirian sama malaikat. apa? Zikir sendirian itu sama malaikat juga. Ya, ya. Ya, ya, ya. Itu sifatnya, siapa yang mendekati aku, satu ini aku dekati sasta, satu harta, tapi tidak bercerita apakah malaikat hadir dan tidak. Ya, ya. Jadi siapapun yang mengingatku, mendekatiku sejengkal, aku lebih dekat satu hasta. Satu hasta aku lebih satu depakan itu ya. Allah diri yang mendatangi, bukan ini malaikat. Jadi ini memang tadi kan mencari ya, majlis zikir, gampangnya begitu. Mencari di mana ada majlis zikir, orang banyak, tidak hanya sendirian. Sehingga terjadi dialog seperti itu. Dengan kata lain, bahwa majlis zikir itu tentu lebih afdal daripada zikir sendiri. Ya gambar seperti salat kan begitu juga kan. Salat sendirian dengan salat berjamaah berbeda. Ya. Dan ternyata ya kalau menurut penelitian seorang ahli fisika Amerika yang sekarang itu ya, dia hanya melihat dari segi fisiknya, sehingga ternyata jamaah sholat
itu kan tuntunannya merapat ya. Jangan berjarak seperti merapat. Kemudian antara sholat kan beda-beda ya. Yang subuh 2 rakaat, yang zuhur asar 4 rakaat, yang maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Itu ada hikmahnya juga. Ternyata dengan mepet itu akan seperti HP yang dicat. Jadi aliran listrik positif yang ada di tubuh manusia semakin rapat itu akan dicat. Jadi apa namanya, punya energi yang lebih, sehingga mengapa subuh itu hanya 2 rakaat? Karena cat waktu isya itu full waktu isya ya. Kemudian itu tidak digunakan energi itu, dan hanya tidur istirahat. Jadi chartnya masih isi penuh ya. Kalau itu kurang sedikit saja, maka cukup 2 rakaat saja. Dan nanti 2 rakaat ini ya, sampai zuhur ya, itu kan panjang dan itu beraktivitas, sehingga catnya tadi dia terpakai setengah hari itu, maka turun. Maka ketika sholat lagi 4 rakaat tadi full lagi. Nah, begitu sore asar kan dipakai lagi ya. Mulai jam sekarang kan jam setengah 12 ya. Sampai sore maghrib itu ya, kan panjang. Maka asarnya dicat lagi penuh lagi. Sementara maghribnya tidak butuh banyak ya 3 rakaat sudah cukup. Kalau nanti isya sudah dicat lagi. Itu hasil penelitian ahli fisika di Amerika. Sehingga ternyata banyak temuan-temuan semacam itu. Ini yang konon yang dari mana, dari luar angkasa itu ada nyebutnya dengan great inductor. Inductor yang paling besar di bumi itu yang bercahaya, tampak jelas dari luar angkasa. Nah ternyata itu wujudnya itu Hajar Aswad itu. Hajar Aswad. Sampai menyimpulkan dengan wujudnya tawaf itu ya membuat bumi ini masih berputar. Kalau seandainya mandek, bumi tidak bergerak lagi. Itu juga ada penelitian, ya ada pengakuan orang non Muslim, tapi kemudian melihat itu. Nah, biasanya orang semacam itu tinggal menunggu beberapa waktu, biasanya landingnya nanti ke Islam. Mudah-mudahan mereka semua itu masuk Islam lah itu ya. Jadi berjamaah zikir tadi punya kira-kira punya energi juga situ aja. Enggak? Apa enggak bisa sih? Apa? Menentukan 4 rakaat 3 rakaat dulu ya. Menentukan isya 4 rakaat asar apa makin 3 rakaat itu bagaimana?
Apa Pak? Bagaimana alasannya Kiai? Hah? Alasannya Yang apa? kalau Kiai Rakaat? yang biarkan sebanyak 2, 4. Ya. Ya terus Itu bagaimana itu? bagaimana maksudnya? Iya. Lah ya hikmahnya tadi itu. Ya, hikmahnya tadi yang disampaikan tadi. Secara syariat penentuan rokaatnya bagaimana? Nah, penentuannya. Iya. Ya. Nah, itu semua tuntunan dari Rasul bersumber dari Allah. Kalau ibadah itu pasti semuanya dasarnya tuntunan. Ya. Bukan Rasulullah meneliti sendiri, enggak sih. Langsung dari sana. Kiai kalau itu sholat berjamaah itu ya majelis zikir ya? Iya pasti Pak. Kan akimis sholat ali zikri, tegakkan sholat untuk zikir. Bacaannya semua itu zikir itu. Tasbih ya ada, tahlil ada, tahmid ada, tamjid ada, semua itu. Ya. Insya Allah ya. Hanya tidak mepet saja. Ya. Tapi termasuk majelis juga, majelis zikir. Waktu nama tempatnya nggak disebutkan ya? Ya, bukan ya. Jadi setiap tempat kan? Iya. Ya tentu di masjid lebih anu lagi, anak punya semak sendiri masjidnya kan gitu ya. Jadi kalau di mall itu ada majelis zikir di musola ya masuk majelis zikir. Iya, bisa. Makanya itu siapa? Arifin membuat majlis zikron namanya Pak Sofwan bikin zikron dulu masalah itu. Tapi itu hanya untuk anu aja, apa namanya, umroh. Nah, saya kira ini juga saudara kita kalau nahdien itu kan dalam hal ini kan semangat luar biasa. Ya zikir dengan nama istighosah maknanya minta tolong istighosah itu tolong isti'anah sama makna isti'anah ya. Jadi kesemangat lagi untuk berzikir ya, dan kadang-kadang suara yang keras juga ya. Akhrajal Bukhari fi kitab da'awat yang kita doa. Babu fadli zikrillah azza wa jal. Babnya tentang zikir kepada Allah yang maha agung dan yang maha mulia dan maha agung. Berikutnya babu fadli doa billahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang Jawa menyebutnya doa sapu jagat katanya ya. Karena yang diminta semuanya ini. Dunianya baik, akhirnya baik, kita katut semuanya. Hadithu Anas qol. Hadis berasal dari Anas bin Malik. Dia ini berkata, ya, Ibu nomor hadisnya Bu, nomor 1723. 1723. Qol, dia berkata, kana aktsaru du'ain Nabi SAW, bahwa dulu doa Nabi yang terbanyak, yang banyak diulang-ulang Nabi, yaitu Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang banyak atau yang paling banyak diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya.
Ini kalau dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu ya? Ayat hampir 200-an kalau nggak salah ya. Orang jahiliyah hanya Rabbana itu dunia hasanah saja, akhiratnya tidak. Maka mereka tidak dapat apa-apa di akhiratnya. Nah, berikutnya disempurnakan dan ini kedua-duanya dimohon dunianya baik, akhiratnya juga baik. Akhrajahul Bukhari fi kitab ad-da'wat sama babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Babnya tentang doa Nabi, doa sapu jagat itu. 1724 babu fadlit tahlil wat tasbih wat du'a. Bab keutamaan tahlil yaitu la ilaha illallah wat tasbih subhanallah subhanallahal azim wa hamdihi wat du'a dan juga doa apapun. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis berasal dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah SAW itu pernah bersabda, man qala la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Siapapun yang mengucapkan tidak Tuhan yang hak kecuali Allah sendiri, tidak ada yang lain, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku walahul hamdu, baginya segala kekuasaan dan segala pujian, bahwa ala kulli syai'in qadir, dan Maha Kuasa atas segala sesuatu, fi kulli yaumin mi'ata marrah, di dalam setiap hari 100 kali. La ilaha illallah salahul mulku walhamdulillahi wa mitu ala kulli syai'in qadir ya. Itu kan kita biasa baca itu ya. Kok setiap hari bisa membaca 100 kali, kanat lahu adla asri riqab, maka orang membaca misalnya 100 kali itu ya, mendapatkan pahala seperti memerdekakan 10 orang. Rikob itu sama dari rokobah. Rokobah itu asalnya leher, asal maknanya. Ribatu rokobah dasi tali. Nah, hamba saya budak itu sebut rokobah, jamaknya rikob. Kenapa? Karena budak hamba saya itu seperti kambing, seperti diikat lehernya, nggak bisa buat apa. Tergantung yang punya. Dia berhak memiliki apapun, termasuk memiliki pikiran saja nggak boleh. Ya. Jadi 100 kali dalam sehari membaca tadi dapat pahala setara dengan membebaskan 10 orang budak hamba sahaya. Wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, dan telah dicatat untuknya 100 baik. Wa mukhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan dihapuskan darinya 100 dosa atau 100 kejahatan. Wa kanat lahu khirzan minasyaiton, dan dia mendapatkan tempat yang terlindung dari godaan setan. Yaumul Dalik, yaitu pada hari itu
hatta yumsiya, sampai sore hari. Jadi pahalanya sangat luar biasa, membebaskan 10 orang budak, pahalanya 100 pahala kebaikan, dan juga dihapuskan 100 dosa, dan masih dapat perlindungan yang sangat kuat dari setan sampai petang hari atau sore hari. Walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsar min dzalik. Dan tidak ada seorang pun yang melakukan lebih utama dari itu kecuali seorang yang melakukan lebih dari 100 kali. Jadi yang bisa melebihi, orang yang bisa lebih dari 100 kali mengucapkan Ini sekaligus apa bisa-bisa ya? apa? Sekaligus Tidak ada keterangan, jadi boleh sekaligus, boleh bisa-bisa. dicicil. Ya, kredit wajarnya. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab Bad'il Khalqi. Ya, keluarkan Bukhari dalam kitab awal mula penciptaan. Bab sifat iblis wa junudihi. Babnya tentang sifat-sifat iblis dan pasukannya. Jadi artinya ini adalah benteng perlindungan kita dari godaan setan dan iblis, tapi sekaligus kita mendapatkan pahala yang besar. Ya. La ilallah wahdahu la syarikalah, ya. Lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kita biar lebih lengkap lagi. La ilaha illallah salahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1725 Hadis Abi Hurairah. Hadis berasal dari Abi Hurairah. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu pernah bersabda, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin khuttat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahri. Barang siapa yang berkata subhanallah, masya Allah, wa bihamdi, dengan memujinya, bi yaumin mi'ata marrah, dalam sehari 100 kali, khuttat khotoya, dihapuskan segala dosa-dosanya. Khuttat khotoya in kanat misla zabadil bahri, meskipun dosanya seperti buih yang ada di lautan itu. Dengan kata meskipun dosanya sebesar apapun, maka itu bisa dihapus dengan membaca subhanallah wa hamdihi selama sebanyak 100 kali dalam sehari. Ini zikirnya koruptor saya ini. Apa? Zikirnya koruptor. Koruptor. Ya. Itulah sayangnya kita itu kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang ada ustadznya yang ngajari itu. Tapi ustadz internal biasanya. Kalau yang penting nanti zikir ini atau umroh itu kan sudah terhapus semua. Padahal mesti kalau seperti itu terhapus pun nggak apa-apa. Itu kesengajaan, itu tidak terhapus, beda. Bisa. Kalau bacaan ini dipakai tadi untuk mendoakan orang yang sudah wafat
Yaitu bukan mendoakan yang istilahnya dihadiahkan, saya kira-kira ya. Dan kita istilah kita kan zikir itu nanti dihadiahkan untuk yang sudah mati kan gitu. Mereka biasa kalau ditanya sampai apa enggak? Jawab sampai. Buktinya enggak balik. Enggak ada yang balik. Ya. Memang dalam masalah penghadian itu ada perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan bisa, ada yang tidak ya. Yang tidak dasarnya etalkan walaisa lil insan illa ma syaa. Seorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali yang diusahakan sendiri kan. Ya, itu ada ayat seperti itu. Itu bagi yang mengatakan tidak. Tapi paling tidak yang membaca pasti dapat pahala. Pahala ya. Apakah nanti dihadiahkan itu diterima Allah atau tidak hadiahnya itu Allah alam. Ya, saya kira begitu. Tapi saya kira nggak usah diperselisihkan lah ya. Nggak usah kok benar sebagainya, nanti bisa ribut lagi. Ya, nama Pak? Ya, itu doa anak bukan menghadiahkan ya. Jadi anak mendoakan. Memang betul ya. Anak yang soleh. Ya. Anak yang dumlaki. Ya, orang durhaka enggak nungakan Pak. Jadi mendoakan langsung tidak, doaku nanti ya Allah kirimkan ke bapakku, enggak begitu ya. Jadi memang mendoakan kan doanya Allah maghfirlahu warhamhu misalnya, doa apa namanya itu kan ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia kan. Ya. Ini istilah rahmati ya, itu dalam istilah saja istilahnya. Istilah dalam dunia Arab itu kalau rahimakumullah atau Allah yarhamu, nah orangnya sudah mati ya seperti itu. Tapi sini kan biasa kan, para bapak ada hadiah rahimakumullah kan itu. Padahal kalau dalam istilah bahasa Arab itu artinya yang dikatakan rahimahullah sudah mati. Sama dengan almarhum istilah kita ya. Yang dirahmati kan almarhum itu. Bukan yang sudah mati makna almarhum itu. Maknanya ya yang dirahmati maknanya. Tapi itu digunakan untuk orang yang sudah mati. Ya, khutbah kita itu mendoakan orang mati semua. Hah? Ya misal akramakumullah ya, apa namanya banyak ya, semua kamu dimuliakan misalnya akramakumullah ya. Jadi istilah itu seperti kita dengan Malaysia ada istilah yang berbeda meskipun maksudnya sama ya. Jadi kalau orang Arab mendengar itu mungkin tertawa orang di hadapannya di yarhamkumullah, rahimakumullah itu benar maksudnya. Ya. Kita sebagai ambil mana kita doakan untuk di rumah sama mendoakan kuburannya gimana? Antara apa tadi? Di rumah sama di kubur doa. Ya? Doa di rumah sama doa di kubur bagaimana? Doa di rumah. Ya, doa di rumah, doa di kubur, sama doa di kubur, doa di kubur. Bagi anak itu jelas kita doakan bisa bagikan di masjid atau sama Ya. kalau yang kebetulan teman-temannya itu masuk ke kuburan. Ya, itu di Al-Hikmah
ada Ustaz Gatot namanya, orang Magetan itu, dia kena COVID itu, udah pakai arus segala waktu itu. Terus istrinya ternyata nyusul juga. Ternyata istrinya yang meninggal malah. Istrinya meninggal dan Pak Gatot sembuh sampai sekarang. Namun dulu ternyata katanya dia tuh dapat nyawa sambungan. Karena pernah terlindas ban truk. Dari waktu dia itu ditugaskan oleh Al-Hikmah di Trosobo, di Tropodo, Al-Falah Tropodo. Itu di jalan yang ke Tukut Industri sekarang. Ada truk apa terlindas ini. Jadi saat itu ya perhitungannya kecil tapi sembuh. Anaknya satu, dan dengan anaknya sekarang kalau bukan anaknya di sini kan barusan anaknya ditugaskan di Ambon, dipajak anaknya itu mungkin karena itu mungkin merasa lebih afdal. Berarti tiap sore itu mesti suami yang setia. Ya, ya. Tiap sore mesti dan juga mesti bawa bunga. Jadi makamnya selalu wangi terus itu. Itu nggak tahu persetia apa super setia itu Pak. Saya kita terus menyerahkan guru untuk mendorong para bujangan segera menikah. Pernah ada Ustaz satu lagi itu istrinya meninggal juga, hampir sama nasibnya itu. Tapi sembuh dia istrinya meninggal. Itu kira-kira ya nggak sampai setengah tahun lah sudah menikah. Ini sudah nikah. Katanya di antara anaknya sampai sekarang belum menikah juga. Yus nikah barengin babunya. Dan anaknya katanya ibu saya hanya satu itu, nggak ada ibu lain katanya. Ya mestinya tidak seperti itu mestinya ya, tidak sampai itu ya. Anjurannya kita bujangan ya, kita dianjur untuk menikahkan atau berusaha untuk mencarikan jodoh. Ya. Jadi hidup membujang itu sebenarnya bukan kehidupan yang Islami. Jadi justru yang menikah itu yang Islam. Kalau 2-3 mbah Islam Saya sekarang sering, menurut saya perhitungan saya ya, mengapa sih orang menikah itu pahalanya luar biasa. Man tazawwaja faqad istaqbala nisfad din. Siapa menikah berarti sudah menyempurnakan separuh ajaran agama. Haji tidak, zakat tidak, sholat tidak. Ya. Kenapa? Karena kok pahalanya besar sekali. Setelah saya renungkan, saya timbang-timbang kira-kira apa yang pahalanya besar ini. Saya akhirnya kok berhenti pada kemungkinan apa? Karena orang yang menikah itu berarti dia itu ikut terlibat melestarikan makhluk yang termulia dan dimuliakan oleh Allah, yang menjadi khalifahnya Allah di muka bumi itu.
sehingga pahalanya luar biasa itu ya. Dan ternyata bagi seorang ibu itu yang anaknya banyak ya, itu juga berkah yang banyak. Nah, sekarang malah berlomba untuk didik-didikan ya, supaya satu saja atau dua saja, bahkan sekarang dari kecenderungan untuk tidak menikah karena tidak mau susah-susah. Nah kalau anaknya banyak itu kan terus kan merawat anak itu seperti itu. Tidak mungkin orang beriman tidak mendapat pahala seperti itu. Jadi berbahagialah ibu-ibu yang memberikan itu yang banyak, itu bersusah payah seperti itu, tentu berpahala yang besar. Dan tadi itu berangkatnya dari pernikahan, tadi dengan nikah saja sudah separuh dari seluruh ajaran Islam. Nikah resmi ya ini. Oh iya Pak ya. Loh, siri itu resmi juga loh. Bagi Allah resmi kan ya. Bagi negara yang tidak resmi ya. Iya, tapi kalau dua bukan hal dua ya. Ya tetap setengah dari ajaran Islam saja ya. Ya. Kita lanjut hadisnya ya, tinggal dua sedikit ya. Berikutnya lagi hadis Abi Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ya. Ini makamnya ada di Istanbul ini sekarang. Ayyub Al-Ansari. Orang pertama ya, yang sampai Konstantinopel dulu dan meninggal di sana, Abu Ayyub ini. Daerahnya saya sebut ya, daerahnya Ayyub juga. Ayyub ya. Ada masjidnya, ada makamnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda mangqala asran la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang berkata 10 kali la ilallah wahdahu la syarikalah mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir kana kaman a'taqa raqabatan min waladi Ismail, maka dia mendapat pahala yang setara dengan memerdekakan seorang hamba, seorang budak dari Bani Ismail. Saya kira sama dengan atas tadi kan 100 berarti 100 budak. Ini kalau 1 berarti bukan. Ini siapa itu? Asran 10 ya. 10 setara dengan membebaskan seorang budak. Iya, tadi kan 10. Yang tadi itu yang 100 kali yang ya, berapa tadi? 10. Hotayo ingkatnya ya. 10 ya. Ya sepas rumah ya. Ya. Yang terakhir 1727. Ini tadi akhraj Bukhari, kitab utama sama babu fadli tahlil. Keutamaan tahlil di sini ya. Karena la ilallah wa la syarikalah ya. Kemudian 1727 hadis Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berasal dari Abu Hurairah ya. Bersumber Nabi Muhammad SAW bersabda kalimatani khafifatani 'alal lisan. 2 kalimat yang enteng diucapkan dengan lisan, saqilatani fil mizan, tetapi nanti di akhirat timbangannya itu sangat berat. Habibatani ilar rahman,
dan itu sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Yaitu apa? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Dua kalimat. Subhanallahil azim dan subhanallah wa bihamdihi. Enteng kan? Subhanallahil azim wa bihamdihi. Enteng. Tetapi bobotnya di timbangan akhir sangat berat, dan itu dicintai oleh yang Maha Rahman. Ya. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab da'wat bab fadli tasbih. Tasbih. Bab apa namanya? Keutamaan bertasbih. Ya. Zikir itu utamanya berat sekali. Iya, luar biasa. Saya memang terbiasa subuh itu saya ya. Semuanya serba 100 kali bersalin itu saya biasakan ya. Jadi istighfar ya 100 kali juga, tahlil 100 kali juga, tasbih 100 kali juga saya biasakan ya. Jadi kalau selesai itu ya biasanya di sini baru berdoa, kalau di rumah kadang-kadang berdoa dulu baru nanti dilanjutkan dengan ya. Karena Rasulullah istighfar itu juga minimal 100 kali pagi itu, kadang sore masih tambah lagi ya. Ya. Karena fadilahnya luar biasa itu kan. Saya kira usia juga sudah usia sudah 3/4 abad, hampir 3/4 abad ya. Kan rata-rata usia umat kita kan hanya 60-an 70-an tahun saja. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan hanya sebagian kecil yang melampaui itu ya. Pak Yahya 80 berapa? 3. Oh masih kemarin ya. Kemarin di LPTV itu yang khotot yang khotot di Masjid Akbar itu tulisan dia juga. Kemudian itu satu keluarga, orang tuanya, anak-anaknya khotot semua, dan dia ini pernah pengarang dia khot di Mekah juga tuh. Pernah ikut juga lomba khot internasional, saya pernah di Turki juga. Karyanya banyak sekali. Terus Jawa Timur tadi sekarang belum di Jawa Timur. Istiqlal, Mushaf Istiqlal itu dia dan keluarganya. Kemudian Mushaf Sundawi, Sunda Jawa Barat. Luar Jawa juga ada, apa lupa siapa. Namanya Ustadz Faiz, tinggalnya di Bangil. Itu 84 tahun dari kakaknya sedikit Pak. Alumni mana sih? Alumni Gontor. Gontor, kebetulan Gontor itu ya. Ya. Pernah lama di Mekah dan dimanfaatkan sebagai otot. Sekarang sudah 84 tahun, kemarin rapat LPTK juga hadir. Dan meskipun 84 tahun, makan durian berapapun nggak ada. Makanannya semuanya nggak ada pantangan. Hanya giginya sudah habis, giginya makanan apapun. Durian juga nggak menimbulkan apa namanya. Tensi tinggi enggak biasa. Ustaz Muhammad Faiz. Jadi karya-karya mushafnya tulisannya sudah banyak. Tapi Jawa Timur sampai sekarang sudah berkali diusulkan. Enggak ada tanggapan, sampai Khofifah juga belum ada tanggapan juga.
Padahal Jawa Timur gudangnya pondok pesantren ya. Pesantren. Karena dia bukan orang NU ya. Apa? Karena bukan orang NU, Pak NU kan langsung. Kan sekarang aja mungkin ya. Karena gubernurnya orang NU. Tapi nggak tahu sekarang ini prokurnya sudah diajukan atau belum. Tapi dia cerita kok sampai sekarang belum ada tanggapan. Bahkan masalah ada yang swasta, tentunya malah menyanggupi itu. Jadi Bapak Ibu saya kira ini kajian kita hari ini ya. Babnya tadi tentang fadilahnya zikir, fadilahnya majlis zikir, dan zikirnya apapun, apa tahlil, tahmid, tasbih, tamjid dan lain sebagainya. Dan zikir itu sangat banyak, dan Allah mengatakan uzkuruni azkurkum, berzikir kepadaku pasti aku akan ingat dan mengingat, berdoalah kepadaku pasti aku akan kabulkan, ud'uni astajib lakum. Sehingga berbahagialah kepada orang ahli zikir ya. Bahkan tadi ada yang enteng pengucapannya tapi sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita biasakan tiap hari berbagai bentuk zikir dan doa-doa. Doa dasar keseharian itu juga sangat baik sekali. Apalagi gunjang ganjingnya dunia ini sekarang seperti ini ya. Bahkan sudah banyak yang meramalkan kiamat sudah semakin dekat ya. Ya. Saya kira wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu Muhammad ala sayyidina Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan namin hamdan syakir hamdan yuafina wa yu'afri mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina salatan fi nami ahwalil ahwat wa jami'al hajat wa min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darzat wa tulna biha aqsal ghayat fil hayati wa ba'dal mamat ya qadiyal hajat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك معصيتك واغننا يا الله بفضلك عمن سواك واسع المغفرة اللهم اكفنا شر الظالمين ومكر الماكرين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصرنا على من ظلمنا وانصر على من عادانا وانصر على من يخاف ولا يخاف عذابك يا رب العالمين اللهم اجعل خير زماننا آخرة ورحمة خواتمة وخير أيامك يوم نلقاك إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ من سوء الخاتمة واختر لنا بالإيمان وافتنا بالخير إنك على شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله العالمين. Bila taufiq hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.